Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SMA NU 1 Kradenan yang saya banggakan, bertemu kembali di video kedua ya pada bab besaran dan satuan, yaitu kita akan lebih fokus pada subbab alat ukur ya. Jadi alat ukur saya buatkan video tersendiri agar kalian lebih punya banyak waktu ya, tidak tergesa-gesa, sehingga bisa memperhatikan penjelasan ini dengan lebih detail. Jadi pada sebuah alat ukur dia mempunyai kriteria atau kemampuan ya. Jadi sebuah alat ukur itu mempunyai kriteria, dia bagus atau enggaknya itu dilihat dari kriteria yang dia miliki. Yang pertama, alat ukur itu mempunyai yang namanya ketelitian atau akurasi. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, ketepatan atau precision adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang. Sama dari pengukuran yang dilakukan berulang. Jadi kuncinya itu ya, kalau akurasi mendekati hasil sebenarnya, kalau ketepatan hasilnya sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang. Dilakukan berulang-ulang ini hasilnya juga sama, berarti tepat alat ukurnya. Yang ketiga adalah sensitivitas, tingkat peka. Peka enggak alat ukur itu ya. Misalkan kita pakai termogan dengan termometer badan manual, itu kira-kira lebih sensitif mana, lebih peka yang mana, itu adalah sensitivitas ya. Yang keempat adalah kesalahan atau error. Alat itu sering error atau enggak ya, adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Secara ideal ya, sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahan relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Itu ya. Itu adalah kriteria kemampuan alat ukur. Oke. Seperti janji saya yang di video sebelumnya ya, kita akan kupas tuntas dua jenis alat ukur ya, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Ini adalah masuk pada jangka sorong. Jangka sorong alatnya ini seperti ini ya gambarnya. Ini adalah gambar sebuah jangka sorong. Di sini ada gambar teknik ya. Memang jangka sorong itu alat yang digunakan pada bidang teknik ya. Dia presisi, biasanya di mesin ya. Jangka sorong dalam industri permesinan sangat penting karena alat ukur panjang ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi atau akurat dan keistimewaan yang lain. Dalam penggunaannya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dalam dan luar serta kedalaman. Jadi ini fungsi ya, penggunaan fungsi dari jangka sorong itu untuk mengukur panjang, diameter dalam dan luar serta kedalaman ya, panjang, diameter dalam dan luar dan kedalaman. Tingkat ketelitian jangka sorong selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, mulai dari 0,5, 0,1 sampai 0,05 ya. Ini sudah seharusnya 0,05. Dan sekarang banyak digunakan sampai mencapai 0,02 mm. Tingkat ketelitian jangka sorong atau skala terkecil disebut dengan skala Nonius. Oke, kita bongkar lebih dalam lagi. Inilah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Ini adalah gambar teknik jangka sorong. Yang pertama adalah rahang dalam. Rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari dua rahang, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Oke, rahang geser dan rahang tetap. Diperhatikan ini nomor 1 ya. Ini adalah rahang
Ya, ini adalah rahang tetap, ini adalah rahang geser. Kenapa dikatakan geser? Karena ini bisa bergerak, ini bisa bergeser. Ini adalah rahang dalam. Kemudian ada rahang luar. Rahang luar nomor 2 ya. Ini adalah rahang luar. Mengukur diameter dalam. Diameter dalam. Kalau rahang dalam tadi diameter luar atau ketebalan suatu benda. Yang ketiga, depth probe atau pengukur kedalaman. Pengukur kedalaman yang mana? Yang bawah ini ya. Ke bawah ini. 4. Skala utama. Skala utama. Skala utama itu yang mana ya? Ayo, skala utama ada 2 ya, senti dan inci. Diperhatikan. Yang 4 ini ya, yang bawah ini senti, yang atas ini adalah inci ya, atau kalau di gambar ini yang sebelah kiri ini adalah senti, yang sebelah kanan ini adalah inci ya, 4, 5. Kemudian skala nonius dalam milimeter. Skala nonius itu yang mana? Ini yang ada di rahang geser, yang ada di rahang geser bagian bawah. Kemudian ada skala nonius inci, itu yang atas ini ya. Yang atas ini adalah skala nonius inci. Kemudian yang nomor 8 itu adalah pengunci. Artinya apa? Ini kalau sudah tepat posisinya maka dia bisa dikunci ya. Kuncinya di sini. Di sini ada ulirnya biasanya, ulirnya untuk biar dia tidak bergerak kemana-mana ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan lagi, itu bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara membaca hasilnya ya. Kalian perlu pahami lagi, dalam jangka sorong itu ada 2 jenis skala. Skala utama dan skala nonius. Skala utama itu yang mana? Yang diam. Ini skala utama 0 sampai 11 ini ya, kebetulan ya. Kemudian ada skala nonius. Nonius itu yang ada di rahang geser ini ya. Yang bergerak ini ya, ini adalah skala nonius. Ini diperbesar ya hasilnya, diperhatikan, benar-benar diperhatikan ini ya. Acuannya yang pertama adalah skala utamanya berapa? Skala utama itu kalian perhatikan 0 ini ya, 0 nonius, tarik ke atas. Nah, kasih tanda merah ini ya. Nah, sebelah kirinya titik-titik ini angka berapa? Ini kalau kalian perhatikan ini kan angka 3 ya. 3, ini 2. Berarti kalau titiknya ini, nolnya ini berarti 2, 1, 2, 3. Berarti 2,3 mm. 2,3 mm. Kemudian benar atau salah? Harusnya ini senti satuannya ya. Sentimeter. Nah, kalau jangka sorong itu satuannya senti ya. Kalau mikrometer nanti satuannya mili. Kemudian skala nonius. Skala nonius itu cari angka yang lurus dengan atasnya. 0 lurus enggak. 1 lurus enggak. 2, oke, ini lurus ya. Ini kan satu garis lurus. Berarti hasilnya adalah 0,02 atau 2 dikali 0,01, hasilnya 0,02. Terus hasil pengukurannya berapa? Ditambah 2,3 cm tadi ditambah 0,02 cm ya. Akhirnya ketemulah 2,32 cm. Itu adalah cara untuk membaca jangka sorong. Saya lanjutkan. Alat ukur yang kedua yang kita kupas adalah alat ukur yang namanya mikrometer sekop. Mikrometer sekop lebih teliti dibanding jangka sorong karena dia punya ketelitian 0,01 mm. Kalau kalian perhatikan seperti ini ya bentuknya. Sekop karena ini ada ulirnya, ini bisa berputar ya, ini bisa berputar. Untuk apa tahu dia? Dia untuk mengukur ketebalan benda yang sangat tipis. Contohnya kertas, diameter kawat, dan lain yang sejenis ya, benda lain yang tipis itu ya, plat biasanya juga. Tetapi panjang maksimum skala utama pada jangka sorong terbatas, jadi hanya bisa mengukur
benda yang tebalnya maksimal adalah 2,5 cm dan skala noniusnya terdiri 50 skala atau sebanding dengan 0,01 mm. Seperti ini ya bentuknya. Nanti bendanya ditaruh di sini. Bendanya ditaruh di sini, terus ini diulir sampai terdengar klik. Nanti dikunci ya, baru dibaca hasilnya berapa. Ini bagian-bagian dari mikrometer, poros tetap dan poros putar. Poros tetap itu yang mana? Ini poros tetap. Poros putar itu mana? Ini. Jadi ini 1, ini 2. Ini bisa muter ya, kayak skrup, karena itu dinamakan mikrometer skrup. Nanti bendanya taruh di sini ya, ini bendanya. Lanjut. Nah, contoh bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari mikrometer. Misalkan seperti ini ya. Ini diperbesar, diperhatikan. 5, 10. Ada skala utama, ada skala nonius. Skala utamanya berapa? 5, 10. Dihitung 10, 11, 12, 13, 14. 14. Strip ini kelihatan ya, strip bawah ini ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan berarti 14,5 mm. Oke, sudah benar mili. Jadi kalau mikrometer itu satuannya mili. 14,5 mm. Terus skala noniusnya, cari angka yang lurus dengan ini. Ditarik. Angka berapa ini? 10 lebih atas dikit 11. Berarti 11 kali 0,01. Hasilnya adalah 0,11 mm. Hasil pengukurannya berapa? Dijumlahkan. 14,5 ditambah 0,11. Hasilnya adalah 14,61 mm. Biasanya sampai sini saja sudah benar ya. 14,61 mm. Yang mungkin perlu diperhatikan ini ya, misalkan seperti ini. Nah, ini akan mengalami hal yang berbeda. Nah, ini ya. Misalkan 0, 1, 2. Misalkan ini 22. Ini hasilnya adalah 2,22 mm. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti ini ya, diperhatikan seperti ini, misalkan ini 0, ini misalkan 22. Ini hasilnya berapa coba? 1, 2,5, 2,5 gini ya. Kenapa 2,5? Karena strip bawah ini kelihatan. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, 2 langsung mentok. Kalau ini kan 2, 1 ya, 1, 2. Ini masih kelihatan, maka hasilnya 2,5 ditambah 0,22 dijumlah 2,72 mm ya. Hampir sama tapi berbeda. Kalian harus teliti di bagian bawah. Ini kelihatan nggak? Kalau kelihatan ada 5-nya, kalau enggak berarti langsung 2,22 seperti itu. Itu adalah cara membaca mikrometer skrup. Oke, ternyata selesai ya sampai di sini detail kupas tuntas tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Semoga materi yang sedikit ini bisa membuat kalian paham ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang paham bisa ditanyakan ketika kita KBM tatap muka. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.